Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, semua dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara dimanapun pagi hari ini. Kita bersyukur saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan menyertai kita hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Mari kita buka hati. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-35 saudara, berbunyi demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Mari kita buka hati untuk menerima kebenaran ini. Dan topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu suksesmu itu ditentukan apa yang kau isikan ke dalam pikiranmu. Itu yang coba kita renungkan karena saya melihat bahwa ada banyak kita yang berpandangan atau memiliki pemahaman yang keliru tentang sukses hanya karena melihat penampilan luar dari seseorang. Kita menganggap bahwa penampilan luarnya menjadi penentu suksesnya. Sesungguhnya itu merupakan pemahaman yang keliru. Mari kita lihat kebenaran ini saudaraku. Di depan sebuah taman kanak-kanak saudara dikisahkan bahwa ada seorang tukang balon dengan balon yang biasa dijual, yaitu balon yang diisi dengan gas. Dia sedang sibuk mengisi balon itu dengan gas seperti biasa. Dan setelah diisi dengan balon-balon yang sudah diisi itu, diikatnya dengan seutas tali dan diikatkannya kepada sepeda tempat dia berjualan itu. Sehingga sepertinya balon itu dia terbang, tetapi karena diikat dia semua kelihatan bagus sekali. Baru balon itu tentunya berwarna-warni. Karena itu sangat menarik bagi anak-anak yang ada di sekeliling tempat orang ini berjualan karena dekat sekolah. Lalu karena begitu banyaknya varian warna yang ada, itu membuat anak-anak banyak yang berkerumun mengelilingi penjual balon ini sambil memperhatikan balon itu. Lalu di tengah kesibukan penjual balon ini, datanglah seorang anak kecil yang baru keluar dari sekolah. Dia menarik celana tukang balon ini, lalu dia bertanya, "Pak, kalau balon yang berwarna biru ini bisa terbang ya?" Itu ditanyakan oleh anak ini kepada si tukang balon tersebut. Lalu dengan spontan, tukang balon itu menjawab anak itu dan berkata, "Oh bisa nak," jawab tukang balon itu sambil mengikat-ikat kembali balon-balonnya di sepedanya itu. Tidak lama kemudian anak kecil itu pun karena mungkin merasa penasaran, ia pun bertanya lagi kepada tukang balon ini, "Pak, kalau yang warna merah ini bisa terbang juga ya?" Itu yang ditanyakan kepada tukang balon itu. Lalu tukang balon itu menjawabnya dengan biasa kembali, "Ya bisa nak," kata tukang balon itu kepada anak kecil itu. Lalu saudaraku, tidak berapa lama kemudian anak itu pun bertanya lagi kepada tukang balon ini. Dia katakan, "Pak," dia katakan, "kalau yang berwarna hitam ini
juga bisa terbang seperti yang lain. Lalu saudaraku, saat itu si tukang balon ini dia berhenti sejenak, dia menunduk, dan sambil dia memegang bahu si anak kecil itu, ia berkata kepadanya, dia katakan, "Nak, bukan warna balon ini yang menentukan dia bisa terbang atau tidak, nak," dia katakan. Tetapi yang menentukan dia bisa terbang, yaitu apa yang diisikan ke dalam balon ini. Itu yang dikatakan oleh tukang balon itu kepada anak kecil. Apa yang diisikan kepada balon ini, itulah yang menentukan ia bisa terbang atau tidak. Nah, jadi bukan warnanya, itulah yang dikatakan kepada anak itu. Lalu mendengar penjelasan tukang balon itu, anak itu pun ya berkata, "Oh begitu ya Pak, baru saya tahu," katanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada kesempatan ini untuk membuka hati kita, mata rohani kita, melihat kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Begitu banyaknya di antara kita yang terlena melihat keberhasilan orang lain hanya karena kita memperhatikan penampilan-penampilan luarnya. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menentukan dia berhasil. Tetapi apa yang telah diisi kepada orang tersebut, itulah penentu keberhasilannya. Banyak orang ya berpikir, mungkin kita seperti yang saya katakan tadi, kita melihat kesuksesan seseorang itu mungkin karena ditentukan latar belakang pendidikannya yang tinggi, ya, mungkin karena status sosialnya yang baik, atau karena sebuah bisnis yang dijalaninya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya saudaraku, kesuksesan itu bukan ditentukan semua yang kita katakan itu seperti tukang balon ini. Tetapi sesungguhnya kesuksesan seseorang, kesuksesan kita itu sangat ditentukan oleh pola pikir kita. Apa yang kita isi dalam pikiran kita, apa yang kita isi di hati kita. Jika kita memiliki pola pikir yang tepat, maka tindakan kita pun pasti akan tepat. Dan hasilnya pun tentu pasti tepat juga. Sehingga kalau kita berpikiran salah, pola pikir kita tidak benar, maka seringkali itu menentukan tindakan-tindakan kita pun akan menjadi tindakan yang salah. Sehingga pencapaian kita pun biasanya tidak kita bisa gapai dengan maksimal. Saudaraku ini kasih Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Itu pasti saudaraku. Karena itu firman Tuhan berkata seperti itu. Pohon yang baik akan berbuah baik. Tetapi bagaimanakah mungkin pohon yang tidak baik akan berbuah baik? Ya, pohon yang tidak baik juga akan berbuah tidak baik. Demikian kata Tuhan Yesus saudaraku. Lalu lewat kebenaran ini saya ingin membuka hati saudara, pikiran saudara untuk mengintrospeksi kehidupan kita pagi ini. Betapa sering kita gagal menggapai segala impian kita. Betapa sering kita gagal mencapai cita-cita kita hanya karena pola pikir kita, hati kita yang tidak baik. Mungkin kita berpendidikan tinggi, mungkin kita memiliki status sosial yang baik, atau mungkin kita punya harta benda dan kekayaan yang melimpah. Tetapi kalau pikiranmu tidak baik, hatimu tidak baik, maka itu tidak akan mampu menopang engkau menjadi pribadi yang berhasil dan sukses dalam hidupmu. Bahkan itu bisa menjadi batu sandungan untuk membuat engkau semakin akan jatuh oleh kesombongan dan juga mungkin oleh cara hidup yang munafik dengan cara-cara seperti itu. Mari saudaraku, Tuhan kita menolong, memberkati pikiran juga hati kita, sehingga kita selalu mampu mengisi hal-hal baik itu pertama ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh tertuntun dalam pola pikir yang baik itu, sehingga juga kita dapat berjalan dalam kehidupan yang lebih baik untuk menggapai tujuan-tujuan kita juga dengan baik. Itu yang saya bagikan bagi kita. Tuhan menolong kita semuanya mengubah pola pikir kita, konsep kita, hati kita, supaya jangan hanya terfokus kepada hal-hal yang di luar saja, tetapi jauh lebih daripada itu, kita mengisi hati kita dari dalam, pikiran kita dari dalam, dengan modal yang baik untuk menggapai semua harapan kita juga dengan baik. Tuhan memberkati saudara di hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini. Dengan kebenaran firman yang kami baca juga kami renungkan, Tuhan mengajari kami supaya kami benar-benar Tuhan memperlengkapi diri kami dengan baik, pikiran kami dengan baik, hati kami dengan baik. Sehingga apapun yang kami harapkan, yang kami inginkan, kami bisa gapai itu juga dengan baik. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan kebenaran firman dan renungan ini. Sehingga mereka semua yang lemah boleh dikuatkan Tuhan hari ini. Yang jatuh boleh diangkat Tuhan. Yang putus asa diberikan harapan juga oleh Tuhan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan umat Tuhan yang berbeban berat. Berikanlah mereka hari ini kelegaan. Sehingga mereka boleh bersuka cita dan dapat menggapai semua impian mereka juga dengan baik. Secara khusus juga hamba mau berdoa untuk umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Baik yang sedang bergumul di rumah maupun yang sedang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, biarlah tangan Tuhan menjamah mereka. Dan kuasa Tuhan mengalir untuk juga mengangkat segala sakit penyakit dalam tubuh mereka. Sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan bagi anak-anak-Mu yang bergumul hari ini untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan Tuhan berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya, Tuhan tetap berkati, berikan semangat belajar. Juga anak-anak-Mu pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun di hari ini, biarlah mereka juga boleh menikmati sukacita. Ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Tentu ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang menghadapi pergumulan hidup yang sulit, beban hidup yang berat, yang membelenggu dan mengikat mereka bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Sehingga mereka tidak bisa menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Mereka tertekan, bahkan mereka kecewa. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, dikuatkan, dipulihkan, dan juga diberikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, jangan putus asa, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan seperti yang lain, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Dan kalau saudara juga berharap bahwa renungan ini akan selalu ada menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, keluarga, sahabat, rekan, supaya banyak juga orang menonton saudara dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Itu kerinduan kami yang paling dalam. Berikan komentar juga yang baik tentunya di link YouTube kami. Like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.